kasih, akhlakku sungguh telah terbukti. Si akhlakku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Usiaku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau
Selama hidupku ku sembah Engkau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Pujilah nama Engkau ya Tuhan. Amin, amin. Saya akan buka ruang kesaksian. Ibu-ibu yang Oke, shalom teman-teman. Kalau saya ini sebetulnya kesaksiannya mendadak. Tadi gara-gara cerita pendoa ya gitu. Pertama kita ngobrol tadi bertiga, berdoa terus tiba-tiba kok nyambung lagi ke Bu Nonce gitu soal pendoa ini. Jadi saya mau cerita gini. Kan baru pertama kali ini saya juga terlibat satu komunitas. Selama ini kan emang ya hanya gereja-gereja aja kan gitu, belum pernah terlibat. Apalagi untuk pendoa, benar-benar enggak. Jadi belum pernah sama sekali gitu kan untuk pendoa. Jadi ini baru pertama kali. Nah itu waktu itu jadi tiba-tiba saya ada yang paling kecil lah, cucu saya nih yang umur 4 tahun. Jadi tiba-tiba tengah malam saya ditelepon sama mamahnya. Jadi saya tuh jadi ternyata dia video call saya 2 kali nggak keangkat. Terus dia kirimin voice note saya nih si kecil marah-marah. Terus nggak lama mamanya telepon. Saya pikir ada apa gitu kan. Karena kalau mamahnya itu nggak pernah voice note gitu kan. Dan nggak pernah video call. Biasanya kalau ada apa-apa pasti langsung telepon gitu. Ternyata ini si kecil dia marah-marah. Dia bilang, "Oma, aku tuh sakit. Kenapa sih Oma tuh nggak berdoa ya buat aku? Aku kan sakit." Gitu kan. Awalnya saya cuma bercanda-bercanda nih sama mamahnya gitu kan gitu. "Oh iya gitu." Pak mamanya bilang gitu waktu pas dia telepon marah-marah nggak keangkat, dia marah-marah gitu. "Kenapa sih Oma tuh nggak angkat telepon aku?" gitu kan. "Ya kan Oma nggak tahu kalau kamu sakit. Ya sekarang gini deh, Mama telepon Oma kasih tahu kalau aku tuh sakit." Dia bilang gitu. Jadi udah awal itu pertama kita cuma ketawa-ketawa aja ya sama mamahnya. Jadi mama cuma gini, "Oke ya Oma ya, besok-besok Oma tuh juga harus tahu ya kalau Ezra tuh sakit ya." Jadi gak usah nunggu di telepon, harus sudah tahu, harus sudah berdoa gitu kan. Masih bercanda gitu kan. Ternyata kemarin ini belum lama saya ditelepon lagi dimarah-marahin. Jadi dia jatuh, dia sakit, dia bilang, "Oma tuh gak berdoa buat aku." Jadi aku sakit, "Oma kok gak berdoa ya buat aku?" Jadi dan di situ emang kita ketawa ya, karena ini kan ya anak kecil gitu kan, cucu. Cuman akhirnya pas udah kedua kali ini, saya udah bilang, apa ini gitu loh Tuhan mau buat saya gitu kan. Untuk jadi pendoa gitu loh. Buat saya ini udah kedua kalinya gitu lah kan, cucu saya tiba-tiba ya dia bilang dia jatuh sakit. Iya, dia bilang "Oma," ya dia telepon saya lagi gitu kan, terus dia video call lagi. "Aku sakit loh Oma," dia bilang gitu. "Kok Oma nggak berdoa sama aku?" Akhirnya saya bilang gitu, "Ezra, walaupun Ezra sakit atau tidak sakit, Oma selalu berdoa tiap hari buat Ezra, buat semuanya." Saya bilang gitu. Jadi ya buat saya mungkin di komunitas ini ya saya juga baru gitu kan, ya akan lebih lagi gitu belajar untuk jadi pendoa, itu aja. Saya mau menyaksikan cinta Tuhan yang luar biasa. Ya pada suatu ketika waktu komsel di rumah tuh ada komsel dari GBI, karena anak saya kan jemaat di situ. Jadi kan ada komsel-komsel kan, komsel Sari, komsel apa gitu. Nah kebetulan komsel Lavon 1 di rumah terus setiap hari Jumat jam 7. Ya anak saya bilang, "Mami bisa?" "Oh bisa aja, kalau Mami mah jadi Marta." "Sip lah," gitu kan lo orang komsel, gua yang sediain konsumsi, tenang aja saya bilang. Terus udah setiap ada komsel, ada kan saya di rumah ada suster dan pembantu. Nah di situ suster saya suka dengar sambil gendong Jason. Suatu hari ada kesaksian tentang rumah tangga gitu. Nah itu tersentuh sama dia karena dia mengalami juga ditinggal suami gitu kan. Dia mengalami, jadi dia sedih, dia nangis. Terus di atas di deket tangga, pas Jason udah tidur dia tunggu. Terus besoknya dia bilang sama saya, "Oma
aku kemarin dengar kesaksiannya, aku sama lo Oma tersentuh lo. Kenapa? Aku dengar, emang kamu di mana? Di tangga. Jangan di tangga, duduk aja kalau mau. Saya bilang gitu ya. Jumat kemudiannya dia ikut. Terus dia ikut komsel sampai saat ini. Puji Tuhan, dia mau nyanyi kan, orang Muslim mah jangankan nyebut nama Yesus. Selamat hari Natal aja haram. Betul nggak? Terus dia senang, ada gairah gitu kayaknya kalau muji Tuhan. Ini ntar saya share ya foto videonya. Tuh dia nyanyi, dia sendiri. Dia juga pernah bagi pengalaman hidup dia. Ternyata pahit juga pengalaman. Jadi kan tentang tanggung jawab, tentang komitmen apa gitu. Nah terus dia juga membagi pengalaman hidup gitu ya. Meskipun dia seorang babysitter ya, kita nggak tahu latar belakang pendidikan. Tapi kalau Tuhan mau pakai kan nggak ada yang mustahil. Dan saya kita dikumpul di sini pendoa. Kita apa sih goalnya? Kita kan jiwa-jiwa ya Bu Maria ya. Jadi kalau kita pun di komsel juga kita harus ada goalnya. Bukan cuman kumpul rame-rame, rame lu komselnya rame nggak ada guna. Tuhan maunya kita goalnya nanti apa ya, jiwa-jiwa. Nah terus dia sekarang ikut terus gitu ya. Wah puji Tuhan. Jadi saya berharap di persekutuan doa ini juga kita berdoa bersama-sama. Namanya Ibu Ade Indras ya. Kita nggak tahu, kita kan nggak mungkin waktu dia udah menjadi murid Kristus terus lu harus ke gereja gue ya. Kan lu nggak juga, dimanapun nanti dia berada gereja, Tuhan nanti nggak nanya kamu bawaan siapa Ibu Maria dari gereja ini. Enggak, berapa jiwa Maria lu bawa ya kan, berapa jiwa Ibu Herti kamu bawa untukku. Nggak mesti dari gereja ini, enggak. Jadi itu lagi sebabnya saya katakan di komunitas itu kita jangan membel-embel bawa gereja. Ya, jadi kita masing-masing punya kandang sendiri-sendiri tapi kita bertumbuh dalam sini ya. Puji Tuhan ya. Satu jiwa. Nah, terus ini pembantu saya yang tadi gendong saya tuh ganti gendong Jason. Dia cuman duduk dengerin saya nyonya, saya nggak bisa ngomong. Emang dia dari pegunungan ya orangnya, nggak bisa ngomong. Nggak apa-apa ibu, emang nggak apa-apa nyebut Yesus itu siapa nyonya? Yesus itu anak Allah. Gue nggak bilang Nabi Isa. Yesus itu anak Allah. Oh gitu. Tapi saya berharap, saya doain terus. Itu sebabnya kita harus menjadi teladan buat mereka. Kita ini adalah kitab yang terbuka buat mereka. Ya kan? Kalau mereka nyaman sekarang, encus saya manggil saya siapa tahu. Bukan oma lagi. Mami, mam, cia gaya. Itu saya itu memang orangnya waduh luar biasa, mau nganter saya ke komsel ke sini dulu kan dia nganter sebelum menjemput Santi gitu, dia mau puji Tuhan. Nah itu aja kesaksian saya, kita mau satu jiwa bertobat yang mengenal Kristus, seluruh beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai ya. Puji Tuhan. Shalom, ibu-ibu. Saya bingung menyaksikan apa ya tiba-tiba. Saya mau menyaksikan bahwa sering sekali kita itu diperhadapkan dengan sesuatu yang Tuhan sudah bicara tapi kita nggak ngeh. Keseringan Tuhan bicara kali ya. Jadi kita nggak ngeh. Saya itu kan pernah sampai dirawat 6 bulan lalu di Hermina. Karena kencingnya panas gitu ya, terus menggigil gitu ya. Saya sudah berobat ke Hermina Cadas, tapi disuruh pulang, nggak dirawat. Nah pas di kantor, saya ngerasa kok dingin sekali. Terus ini kuku-kuku saya udah berubah, udah pucat semua. Saya bilang sama anak saya, William, ini gimana ya? Makan obat paracetamol udah, tapi kayaknya menggigil, tapi di sini nggak terlalu panas. Sorenya mulai panas di kantor suasananya. Terus anak saya bilang nggak ada alasan mami harus opname gitu. Udah kita ke Hermina, terus saya di opname. Nah sebenarnya Tuhan sudah ngomong sakitnya apa. Kalau dokter Hermina Cadas kan bilang sakitnya itu saluran kemih, mungkin malas pipis, infeksi. Nah pada waktu di rumah sakit dokter nggak temukan apa-apa, mungkin kecapean kali bu, itu tok gitu. Nah terus tapi Tuhan udah ngomong, saya nggak sampaikan ke dokter gitu, hanya di awan-awan doang. Baru kemarin kejadian lagi pas saya waktu minggu lalu di sini doa kan pakai sweater tuh, habis kena hujan menggigil, malamnya di rumah menggigil, tapi nggak panas di luar. Terus buang air kecil
panas sekali kayak termos gitu. Waduh, apalagi nih minum obat saluran kemih yang dari rumah sakit, takut bukan itu sakitnya saya pikir. Jadi saya itu di rumah hampir 4 hari ya rest. Tapi masih melakukan aktivitas, cuman badan tuh udah keringet semua tuh, nggak kuat ini. Kalau nggak masak siapa yang masak nih, saya pikir makan telur mulu kasihan anak-anak. Jadi udah sambil saya berpikir ini sakit apa Tuhan, saya mulai pas cuci piring nih wastafel, saya bilang tiba-tiba ada masuk ini nih pikiran, bukan hikmat, panah api jahat iblis gitu. Karena kan saya itu udah jadinya hitungannya freelance, kontrak yang diubah-ubah, 3 bulan kerja 3 bulan kontrak berubah. Ya udahlah, daripada begitu freelance aja lah, saya pikir gitu, kejar bonus. Tapi ternyata semua dicurangi lah. Ya cuman dapat segini gitu. Langsung saya transfer, teman saya yang juga lagi susah, saya transfer 500.000. Terus kan kamu juga punya banyak kebutuhan, kalau saya masih bisa minta sama saudara, dia bilang. Saya bilang gak peduli, Tuhan manajer keuangan, gak urusanku lagi, itu urusan Tuhan lah. Lihat angkanya aja udah dengan tagihan udah berbeda gitu. Itu urusan Tuhan, penting berbagi dulu, tunggu kamu dapat dari yang lain gitu. Ya. Terus setelah itu sebelum pas di wastafel itu saya berpikir tinggal segini Tuhan gitu. Tiba-tiba saya ditelepon. Kan saya masih banyak AC di rumah tuh. AC, terus ada toilet, sebagian masih di Cilandak juga belum saya ambil. Saya mau beli itu AC kamu ya, itu aku udah aktif lagi nih proyekku. Di Dewi Sartika udah panas banget. Oh ya udah, kapan? Terserah, Sabtu juga oke, aku bilang. Terus ya udah Sabtu, anakku minta uang. Tiba-tiba telepon, aku udah di jalan ya. Sherlock gitu udah. Terus dateng, laku nih AC-nya, AC second-nya. Saya ini langsung saya transfer teman saya yang saya bilang itu. Nah, juga sangat butuh sekali, kasihan pengusaha tapi udah terjerat pinjol. Ya, jadi sampai anak mau masuk Unpad Universitas Pajajaran Bandung juga tidak bisa. Jadi mereka papanya si anak ini, Samuel ini, itu semuanya orang-orang lumayan pengusaha alkes besar, tapi kasih firman kadang ngenyek, kadang nyindir gitu. Kalau mau minta duit jangan sombong gitu. Padahal jadi ini si teman saya nangis terus. Nah, suaminya di Lombok lagi ada proyek itu juga nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Tapi ya kita berdoa, saya ke sana terus, saya berdoa, saya bilang kalau saya dapat mujizat Tuhan, kamu juga pasti dapat. Akhirnya bisa ke Bandung dianya, Tuhan cukupkan. Nah itu waktu saya di wastafel itu, saya terus kemudian saya sakit nih, Tuhan bilang kamu cabut, kamu punya spiral IUD. Saya kan belum cabut IUD saya. Itu kan 7 tahun. Jadi ini sudah 6 tahun 4 bulan. Kemarin itu saya nggak kuat cabut, mungkin psikis kali ya. Karena terlalu ini dengan suami. Kita kesehariannya deket, saya udah pernah saksikan. Jadi takut nangis, takut apa. Gue nggak bersuami lagi ya, lu begini ya gitu. Jadi, tapi puji Tuhan waktu saya di Puskesmas Kebun Jeruk, Tuhan kuatkan, biasa aja, cuek gitu kan. Nggak nangis, nggak melo gitu. Terus kemudian bidan itu mau cabut IUD, terus disuruh fotoin. Ternyata rahim saya itu radang. Oh bener Tuhan bilang dari kemarin, dasar nggak taat ya gitu. Jadi ini nih, lihat nih radang nih, kayak namanya kayak orang panas dalam gitu loh, sariawan. Ini satu lagi mau ini nih, udah muncul nih gitu. Itu ya nanti 3 bulan lagi kontrol. Nanti saya rujuk ke atas lantai 3 minta obat apa, cocok nggak obat saya gitu. Obatnya sih ringan. Pas di atas dokter umum dibilang ini penyebabnya keputihan karena stresnya tinggi katanya gitu. Oh iya, saya nggak pernah seperti ini. Maksudnya seberat apapun badai nggak sampai sebegini banget. Saya pikir begitu, nggak pernah keputihan. Jadi karena mungkin dulu kan ada suami bergandengan tangan gitu ya. Jadi ini kan udah single fighter. Anak-anak nggak selalu bisa jadi teman doa. Jadi sendiri berdoa. Nah, udah saya istirahat di rumah. Tapi itu kemarin saya taat sama Tuhan dan ada hasilnya, puji Tuhan. Nah sehari sebelumnya itu saya baringan di tempat tidur,
Mami, ini, kata anak saya. Iya, saya bilang saya baringan. Terus kenapa ya? Kencingku panas ya, yang sebelum ke rumah sakit kemarin. Terus saya duduk, saya buka handphone. Mana tahu ada mujizat. Hamba Tuhan kan sering ada mujizat Tuhan gitu. Aku mau iseng-iseng buka M-Banking. Saya iseng buka M-Banking. Setahu saya di M-Banking tinggal 100.000, di dompet saya 1.500.000 dari jual itu AC gitu kan, sama toilet itu tuh. Jadi saya buka M-Banking 10 juta. Dari siapa ya? Masuk duit 10 juta kan. Terus aku lihat mutasi. Oh, ternyata ditransfer untuk kebutuhan anak-anak gitu kan. Transfer sama Sinci. Puji Tuhan, aku pikir. Jadi memang itu tadi saya dengan Cidora ada sempat doa bareng. Kadang-kadang kita perlu cuek dengan keadaan kalau begitu iblis menghantam pikiran kita ya. Itu urusan Tuhan. Kita bilang itu urusan tentu sebenarnya adalah iman, tapi dengan iman kepada Tuhan ya. Jadi iman memang ketika Yesus datang menjemput kita ke bumi ini, dia cuma tanya, masih adakah iman di bumi ini? Iman memenangkan jiwa, iman mengalahkan persoalan ekonomi, iman menghadapi gunung-gunung, menghadapi banjir, api. Jadi memang iman sih itu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.